Selamat sore teman-teman, dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali di PIKTI, Holistic Health Talk, baik melalui PIKTI YouTube channel maupun melalui PIKTI Podcast, melalui Anchor dan Spotify yang mendengar podcast. Hari ini kita kembali akan berbicara tentang Tuina Massage dan Herbal Therapy for Pain Relief. Dan kita hari ini narasumber kita atau tamu kita ada seorang ahli tuina. Beliau adalah Didik Waluyo, insinyur MA-MTC. MA-MTC itu adalah master dari akupunktur, juga tuina, moxie potions. Beliau mendapatkan pendidikan di Universitas of Hunan Traditional Chinese Medicine di China. Beliau adalah Ketua Umum Perkumpulan Tuina Indonesia dan sebagai juga instruktur di Lembaga Pendidikan IKNI Indonesia ya. Nah, baik teman-teman sekalian, mari kita sapa Shinsei Didik Waluyo. Selamat sore, Shinsei. Apakah siap hari ini untuk berbagi sharing kepada kita semua? Ya. Baik. Shinsei Didik, minggu kemarin pada seri ke-10 pada Jumat tanggal 7 Januari 2022 jam 6 sama, kita sudah berbincang-bincang apa itu tuina, apa saja yang bisa diobatin, dan apa beda tuina massage dengan chiropractic ataupun dengan tradisional massage baik dari Indonesia, dari Thailand, Korea, Jepang, dan lain-lain. Hari ini saya akan membawa teman-teman untuk mengikuti suatu diskusi yang menarik tentang rasa sakit yang sehari-hari kita derita. Maka pertanyaan saya pertama kepada Shinsei Didik adalah, apakah tuina bisa dipakai untuk pengobatan rasa sakit kepala sebagian yang oleh kedokteran barat disebut migrain? Yang kedua adalah, apakah tuina bisa dipergunakan untuk vertigo, di mana dirasa keseimbangan tubuh, kepala berputar gitu ya, sehingga keseimbangan tubuh terganggu. Yang ketiga, apakah tuina bisa dipakai untuk saraf terjepit, baik cervical, toraks, lumbal, sampai sakral. Dan apakah tuina bisa dipakai misalnya untuk tennis elbow, itu di daerah bahu, dan frozen shoulder, seperti pembekuan kaku yang sering diderita oleh kita semua. Bagaimana menurut Shinsei Didik? Apakah tuina bisa dipakai untuk gejala-gejala seperti yang saya sebutkan di atas? Karena gejala itu hampir diderita oleh semua manusia di seluruh dunia. Pasti setiap orang pernah menderita itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya menyimak pertanyaan ini umumnya adalah keluhan-keluhan di bagian luar. Jadi tidak menyangkut fungsi organ tubuh ya. Nah, saya satu-satu saya bahas. Kalau menyangkut bagian kepala, kepala itu sangat erat sekali hubungannya dengan aliran darah dan aliran qi yang melalui leher. Ya, dari tubuh bawah melalui leher dia ke kepala. Nah, di sini kita mesti cari tahu dia ada stagnan di mana, stagnan qi sama xie-nya ada di mana. Nah, kalau untuk migrain umumnya ya, itu kita bisa periksa dari ketahuan tuh dari nadi. Biasanya nadinya itu ngambang. Kalau nadinya ngambang, ini artinya dia ada angin. Mungkin kalau kedokteran nggak ngerti, tidak mengakui ada penyakit angin. Kita bilang ini adalah penyebab penyakit gangguan luar. Misalnya kena angin dari luar, ketiup angin terus, kipas angin atau tiupan angin yang dingin, sehingga ada suatu kejang, pembekuan di daerah kulit, bawah kulit.
Nah, itu bisa terjadi migrain. Nah, caranya kita tahu. Kalau dia ngambang, oh dia masuk angin. Mungkin kalau orang awam biasa tuh dia adakan kerokan. Tetapi kita sebagai orang ahli tuina, nggak ke sana. Kita periksa dulu. Lehernya kaku nggak? Dengan rabahan tuh bisa tahu. Lehernya kaku tidak. Nah, kemudian kita tanya. Yang penting harus ditanya. Migrainnya di mana? Kalau dia bilang migrainnya di sini, biasanya kalau kita ngadakan tuina tuh di sini tuh kita tidak mendapatkan titik nyeri. Biasanya tidak mendapatkan titik nyeri. Kalau dia bilang nyeri di sini, kita Di mana? Maksudnya di bagian kepala, bagian di atas telinga begitu ya? Yang mana aja. Kalau dia bilang sakitnya di sini, umumnya kalau kita mengadakan pengetesan tuina, adanya di miralnya, yang berseberangan. Jadi begitu tahu dia bilang, oh iya ini sakit. Nah di situ kita ngadakan manipulasi. Manipulasinya banyak cara. Bisa dengan titik-titik, bisa dengan diulek-ulek begitu. Ya kita tekannya begini nih, dijalanin. Jadi nggak boleh diurut. Kalau menurut saya kita jangan melakukan urut. Urut itu untuk daerah yang luas, yang panjang. Kalau daerah kepala bagaimana bisa diurut? Enggak. Kita ditekan, diulek-ulek sedikit. Sampai dia hilang. Sampai dia rasa hangat. Setelah itu lepas. Tanya lagi, bagaimana sekarang? Ada kemajuan atau tidak? Kita jangan bilang ini sembuh atau tidak. Ada kemajuan enggak proses? Nah, kalau dia bilang ada, lebih ringan, lakukan terus sampai selesai. Nah, biasanya kalau sudah di sini selesai, dia baru pindah ke tempat nyeri. Yang dibilang, ini saya nih sakit di sini. Di sini cari nggak ada, titik nyerinya nggak ada. Cari di sebelah mari, ketemu. Nah, begitu di sini ketemu, hilang. Baru kita cari kemari, ada, dia nongol lagi di situ. Jadi seperti main petak umpet. Ini cara awamnya begitu saya menjelaskan. Tetapi secara teoritisnya nggak demikian. Panjang lebar itu teoritisnya. Itu menyangkut hubungan luar dan dalam, menyangkut meridian, jalurnya meridian. Itu ceritanya panjang. Tapi kalau untuk awam kan kita nggak bisa cerita begitu. Berarti saya didik, kesimpulan pertama, kalau sakit di bagian kanan kepala, maka dipijit atau diulek-ulek pakai jempol ataupun jari di sebelah kanan, bagian kanan kepala. Sampai dia merasa enak, baru kembali ke bagian yang sakit untuk menentukan titik sakit, kemudian baru diulek-ulek lagi sampai sakitnya hilang. Kira-kira seperti itu? Ya, ini yang orang tidak menyangka. Saya bilang ini adalah keanehannya di situ. Jadi banyak tipuan, saya bilang penipuan rasa sakit. Sakit di kanan, kita obatnya di kiri. Sakit di atas, kita obatnya di bawah. Ini hanya salah satu contoh. Nah, terus kemudian sama, kalau menyangkut soal vertigo, istilah vertigo itu kita harus tahu jelas vertigonya tuh sampai berapa jauh vertigonya. Apakah waktu dia melakukan gerak begini, menunduk maksudnya? Ya, menunduk atau gimana? Kalau dia menunduk, dia langsung ada gangguan, itu bukan vertigo. Kalau vertigo ini yang kita merem aja gitu dia masih goyang. Nah, itu menyangkut ke bagian kejiwaan, sen. Jadi belum tentu di daerah kepala. Itu bisa juga gangguan di dalam, kita ambilnya ke jalur meridian jantung yang menguasai kesadaran, tingkat kesadaran, yaitu sen. Jadi kita lihat dari sindrom, langsung kita lari ke jalur meridiannya. Baru kita cari di sana. Jadi tidak ada suatu rumus, kalau vertigo, titik ini. Kalau meridian, migrain, titik A. Vertigo, titik B. Itu kita tidak bisa pakai di situ. Semua melalui investigasi setelah diadakan suatu tes pemeriksaan. Nadi, gerak, kemudian tanya jawab, dari situ kita menganalisa kemungkinan di mana. Memang agak rumit, tetapi kalau sudah biasa tahu, langsung cepat ketemu.
Nah, kemudian satu pertanyaan lagi menyangkut frozen shoulder. Ya, frozen kan beku, jadi ini susah angkat. Demikian misalnya, itu sering. Yang dia bilang sakit, saya suruh tanya, sakitnya di mana? Saya nggak mau bilang, saya sakitnya di tangan. Saya bilang, saya percaya sama tangan Anda. Tunjuk pakai jari, telunjuk. Di mana sakitnya? Contoh dia bilang, dia sakitnya di sini. Ya, saya pijit di sini. Tuina, tidak ada reaksi. Oke, saya pindah ke titik sini. Oh, Titik ada yang berseberangan. Dia titik dari bahu yang berseberangan. Ya, kira-kira hampir sama. Hilang. Tapi dia bilang, mendingan sih, tapi tidak 100%, masih ada sisa. Oh, saya bilang, dia ada di sini ya, sakit. Meridiannya kemana? Meridiannya jalurnya kemari. Ya, meridiannya kan ke sini. Misalnya, dari bahu, lewat sampai siku, ke punggung tangan, sampai ke telapak tangan. Sampai ke telapak tangan. Saya ambil yang dominan, titik dominan. Yaitu titik dominan yang dekat siku di sini. Nah, meridian dekat siku. Ya, jadi ini antara lateral sama medial ya di sini ya. Nah, saya pijit di situ, aduh sakit. Nah, dia tidak ngeluh sakit di sini, tapi dengan dipijit ini sakit. Nah, sakit itu langsung bertahap ya. Saya coba sekarang bagaimana? Enak ya. Sampai dia bilang, kok aneh? Ya iyalah, ini istimewanya daripada TCM. Kita tidak berfokus pada keluhan. Keluhan itu hanya merupakan indikasi. Dari indikasi kita harus berpikir, analisa. Kemungkinan ini penyebabnya ada di mana? Di meridian mana? Karena banyak meridian tuh yang lewat di bahu. Banyak. Tapi di mana? Nah, kalau di sini nggak ketemu, mungkin kita di sini. Bisa juga kita ketemu di ujung jari. Bisa itu. Jadi bisa ketemu misalnya sakitnya sebelah kanan, kemudian ketemu meridian yang terganggu di sebelah tangan kiri. Bisa. Kan kita... Jadi setelah saya ulangin, setelah dia mengatakan dia sakit bahu kanan, kemudian sebagai tuina praktisi akan melakukan tekanan ataupun putaran di bahu yang berseberangan. Kalau dia kiri berarti kanan, kemudian dia merasa enak, baru tapi belum tuntas. Maka ditarik meridian di bahu lengan yang dia menganggap dia rasa sakit, dan diteruskan sampai ke telapak tangan, apakah ketemu ada titik-titik meridian yang sakit. Kalau ada yang sakit, di situ titiknya yang diulek gitu ya, pakai tangan, sehingga dia akan merasa hilang. Tetapi kalau tidak ketemu titik meridian, maka pindah ke sebelah tangan yang lain untuk menelusuri meridian sampai ke telapak tangan. Kalau ketemu, di situ yang diulek sehingga sakitnya akan hilang. Kira-kira gitu. Ya, begitu. Ya. Karena ini penting buat orang awam untuk mengobatin dirinya sendiri di rumah. Dengan mendengar bincang-bincang ini, orang bisa mulai mengobatin dirinya di masa pandemi ini. Ya, betul. Demikian. Nah, jadi pertanyaan satu lagi. Seandainya dia ke meridian tangan kanan dan tangan kiri dia urut tidak ketemu, apa yang terjadi? Apakah pasti ketemu? Pasti ketemu. Pasti. Karena kita mempunyai suatu alur. Alur meridiannya itu ada. Ya, sepanjang itu kita lihat yang mana yang berpengaruh. Karena setiap orang kondisinya itu nggak sama. Si A sama si B nggak sama. Reaksinya nggak sama. Dan kondisi hidupnya juga nggak sama. Tapi tidak lewat dari jalur-jalur itu. Tidak lewat. Jadi misalnya kayak frozen elbow ataupun tenis ya, itu cara tata laksana pengobatannya tuina itu sama ya? Kurang lebih yang dicari itu ya? Ya, sama. Nah, teman-teman sekalian, dengan pengetahuan yang sederhana ini, kita masing-masing bisa mencoba mengobatin diri sendiri atau keluarga di rumah di masa pandemi dengan gerakan tangan jari kita bisa coba mengobatin khususnya migrain, karena vertigo perlu penelusuran diagnosa yang lebih jauh,
tetapi minimal migrain dan rasa sakit di bahu. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau di leher gimana? Di leher. Nah, di leher kita harus mengadakan suatu simulasi, diprovokasi. Dia kan bisa bilang, aduh ini saya sakit. Itu ngomongan, kita nggak bisa ambil patokan. Sama aja orang bilang, dari saya ke Senen tuh berapa, di mana jauh? Oh, sana dekat-dekat. Kan kita mau tahu berapa kilometer. Letaknya Misalnya di mana. dia katakan di leher kiri belakang, misalnya. Leher kiri belakang itu boleh aja, dia boleh tunjuk ya. Tapi saya percaya dengan alat tes. Tesnya gimana? Coba Anda dorong, saya dorong. Diam ya, jangan melawan, saya bilang. Miring ke kiri. Di mana yang nggak nyaman? Dia bilang tunjuk di situ, ingat di situ. Saya bilang, oke, sekarang dorong ke kanan. Di mana yang rasa nggak nyaman? Dia mesti tunjuk. Kemudian dia nunduk. Di mana yang nggak nyaman? Dongak. Di mana yang nggak nyaman? Nengok kiri. Dorong. Harus pasif. Tidak boleh aktif. Jadi ini pasif. Kalau didorong tuh dia pasif. Jadi ototnya tidak bekerja. Ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan di mana keluhan itu yang crossing. Dia mau gerak kemana aja, nyerinya di situ. Nah, di situ kita ambil kesimpulan, oh di sini. Nah, di situ tuh meridian apa saja yang lewat di sana. Mungkin nggak satu meridian. Bisa ada meridian yang persinggungan atau yang berdekatan. Nah, di situ kita bisa tahu, oh di sana. Dan carinya bukan di titik yang bersinggungan itu, di ujung-ujungnya. Di ujung-ujung dari meridian itu yang menempel di otot. Kita kembali lagi ke otot. Nggak jauh dari situ. Kan titiknya Jadi intinya, banyak. misalnya ya, dia menunjuk satu titik di leher kiri setelah dilakukan gerakan yang pasif ya, kita dorong, dia menentukan udah satu titik di leher kiri yang kita ketahui. Kemudian kurang lebih di situ ada berapa meridian. Nah, dikala dia tentukan titik, pijitannya adalah bukan di titik itu, tetapi di atas atau di bawah dari titik itu. Ya, Berapa jarak? Di bawah. Berapa senti dari titik itu? Itu sulit dipegang. Tapi kalau untuk daerah leher, kan dia nyambungnya otot itu kan dia di kerangka batok kepala, ya, di kranialnya di sini sampai ke bahu. Ya. Ya. Nah, di situ jalurnya dia nggak akan lari ke kaki. Jadi yang diulang itu yang di atas dan di bawah. Ya, di atas atau di bawah atau dua-duanya. Dua-duanya. Ya, atau di kiri di sebelah lawannya. Nah, yang diurut sebelah lawannya dulu atau di daerah yang sakit dulu? Nah, saya punya pengalaman begini. Kalau dia menderitanya baru, misalnya saya menderita kurang dari 1 minggu, yaitu di daerah situ. Di daerah yang dia bilang sakit tuh, ketemu di situ. Tapi kalau dia bilang, ini sudah lama, itu adanya pasti jauh. Titiknya jauh, bukan di situ. Jadi kita akan menguleknya pakai ibu jari atau jari yang lain, ya, agak ke atas dari rasa sakit, ya, atau ke bawah dari rasa sakit. Betul. Kalau dia sudah lama, berarti jaraknya agak jauh. Tapi kalau dia baru terkena, nah titik di tempat sakit itulah yang diulek gitu. Ya, nyebrang. Jadi dia lawannya. Nyebrang misalnya dia leher kiri, kita uleknya di leher kanan. Betul. Tidak di tempat sakit, tetapi di bersebelahan. Ya, kalau sudah lama. Kalau baru? Kalau baru di tempat lokal. Oh, jadi teman-teman sekalian, kita sudah mendapatkan 3 ilmu. Migrain, ya, kita akan memijit sebelah yang berseberangan. Kemudian kita juga bisa baru kembali ke yang rasa sakit. Kemudian bahu, kalau bahu kaku, kita juga bisa di sebelah yang berseberangan. Kemudian kita bisa mencari meridian dari tempat sakit bahu sampai ke telapak punggung telapak tangan, untuk kita tahu di mana titik sakitnya. Kemudian kita ulek pakai tangan sehingga bahunya, kalau tidak ketemu, kita mengurut meridian dari bahu yang berseberangan sampai ke punggung telapak tangan untuk mendapatkan di mana
terjadi masalah, di situ diulek, kemudian rasa sakit akan hilang, dan ajaib rasa sakit hilang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu keunggulan. Kemudian demikian juga sakit di daerah leher, tadi juga dijelaskan bahwa kalau sakit sebelah kanan setelah kita dorong secara pasif kepala ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri. Nah, dari situ ditentukan pasien yang menunjuk di mana titik sakitnya. Kemudian dari titik sakit itulah, kalau baru kejadian, titik sakit itu diulang. Tapi kalau sudah lebih dari 1 minggu, maka bukan titik sakit ya, misalnya sebelah kiri, tapi justru kebalikan di sebelah kanan, sejajar dengan titik sakit, kemudian kita akan mengulek ke atas, agak jauh dari titik sakit ke atas dan agak jauh dari titik sakit ke bawah, bisa salah satu, bisa dua-duanya, sehingga rasa sakit di leher akan hilang. Misalnya orang mengatakan sakit bantal, tengeng, ya bahasa sehari-hari, itu bisa hilang. Dan itu adalah penyakit-penyakit atau rasa sakit yang umum diderita oleh setiap orang di setiap rumah tangga dan dimanapun, sehingga dengan mendengarkan Weekly Holistic Health Talk ini sangat bermanfaat hari ini karena kita sudah bisa dengan mandiri untuk menjaga kesehatan, mengobatin kesehatan yang tadi dikatakan, dijelaskan oleh Shinsei Didik. Baik, Shinsei Didik, kita masuk ke lebih bawah. Misalnya di daerah pundak, sekarang turun di daerah punggung, di daerah toraks. Nah, kalau di situ ada rasa, misalnya dikatakan, wah ini sepertinya gejalanya di daerah sana sangat sakit, kemudian bahkan ada kesemutan. Nah, itu mungkin menyangkut saraf, kemudian ada rasa panas, atau bahkan rasa sakit yang sangat itu ya, yang sangat sakit, gerak tidak bisa. Nah, itu kira-kira seperti apa Tuina untuk mengatasinya? Ya, kami di TCM rasa kesemutan, ya, rasa ngilu itu kita anggap sebagai salah satu daripada nyeri, gangguan nyeri. Ya, kita nggak peduli mau rasanya seperti apa, pokoknya itu dianggap sebagai nyeri. Nah, kita lihat kalau memang keluhannya ada di punggung, jadi punggung bagian atas ya, upper back ya, itu kita lihat di situ otot-ototnya banyak kan dia oblek, jadi miring, otot-ototnya miring. Jadi dia seperti anyaman. Ya. Anyaman. Jadi dengan demikian itu mudah untuk kita. Biasanya kalau ini keumuman ya, biasanya kalau titiknya di sini misalnya, saya ambil contoh. Nah, ini badan kita ya. Di sini sakit, itu biasanya itu 4 jari di atasnya. Daerah situ yang harus ditangani. Ini umumnya. 4 jari di atas titik sakit. Di atas, ya. Ya. Terus diapain? Ya, itu dicari, bisa ditekan, bisa diulek-ulek ya. Jadi dalam hal ini saya lebih banyak menggunakan tekan dan ulek daripada kita mengadakan urut. Urut kan didorong begitu. Saya nggak senang urut. Karena apa? Kita kan mesti tahu persis. Kalau ototnya itu salah, melenceng, kita perlu urut, diberesin. Tapi kalau ototnya ini tidak melenceng, tetapi dia ada stagnan di situ. Stagnannya dalam bentuk poin, dalam bentuk titik. Itu lebih cocok kita tekan daripada diurut. Nah, Shinsei, seandainya nih ya, pasiennya gemuk besar, tangan kita kecil, boleh nggak memakai misalnya kayu yang biasa dijual yang buat ngulek itu, yang agak tumpul gitu ya, yang biasa dijual untuk ulek untuk rasa supaya orang masak pakai kayu ataupun apa alat-alat yang dijual di pasar, boleh nggak pakai itu? Karena mungkin badannya besar. Ya, saya jawab boleh dengan kondisi badannya besar. Tetapi saya tetap merekomen dengan jari tangan, maka seorang praktisi tuina itu harus dilatih jari tangannya, ya. Dan kalau memang perlu pakai siku.
Kalau siku ini kan bisa pakai berat badan, jadi kita bisa tekan dengan badan dan juga agak tajam. Tapi begini, kita mengadakan tuina bukan hanya kita pakai tenaga asal keluar, kita juga pakai perasaan. Kalau pakai tangan ini jari itu ya, itu sensitif. Kita bisa merasakan yang kita tekan, yang kita tuina, yang kita pijit itu apakah tepat, ototnya tuh tepat, titiknya tepat, itu terasa. Tapi kalau pakai alat tidak ada terasa itu. Tetapi kalau udah ahli, sudah tahu persis untuk menghemat tenaga, boleh pakai alat. Misalnya gini, waduh ini pasiennya ada 10 gede-gede semua, habis dong saya kalau pakai tenaga. Nah, kita pakai alat, tapi dengan catatan bahwa kita sudah menguasai teori dasar dan sudah menguasai praktiknya. Kalau orang baru, saya tidak rekomen pakai alat, karena itu bisa cedera. Nah, Senior Didik, tadi kan kalau kita bicara di kepala, di leher, Senior Didik mengatakan dipijit atau diulek di bagian atas dari rasa titik sakit atau di bagian bawah. Nah, kalau di punggung, apakah hanya 4 jari di atas? Yang 4 jari di bawah tidak? Bisa, bisa juga. Jadi atas, bawah, kiri, kanan. Terserah. Atas, bawah, kiri, kanan, Kiri, kanan. jaraknya 4 jari. 4 jari. Nah, yang disebut atas, bawah, kiri, kanan itu apakah sejajar dengan tulang belakangnya? Ke atas sejajar atau ke samping? Gini, sejajar tapi jaraknya nggak tentu. Maka untuk itulah saya cenderung pakai tangan, jadi kita bisa teraba. Ototnya itu jalurnya kemana. Dan dalam pikiran kita, meridiannya jalurnya kemana. Cocok nggak? Harus cocok. Jalur meridiannya sama jalur ototnya itu harus cocok. Baru klop. Kalau nggak cocok, nggak ketemu. Efektivitasnya rendah sekali. Meridian itu misalnya letak titik sakit, kemudian apakah meridian itu sejajar ke atas ke bawah itu dengan tulang belakang? Apa dia miring meridiannya? Kalau meridian kantong kemih itu sejajar. Kebetulan ya, kalau untuk kandung kemih, dia itu sejajar meridiannya dengan tulang belakang. Sama vertebra itu sejajar. Sekitar antara 2 jari, kiri kanan. 2 jari telunjuk, yaitu 1,5 inch. Kalau yang bagian toraks, misalnya kadang orang karena terkena saraf dan lain-lain, dia bisa sesak nafas juga, bahkan ada yang menderita kesemutan, bahkan ada yang sampai lumpuh, karena ada saraf yang terganggu, kejepit dan lain-lain, atau trauma. Itu bagaimana? Apa itu bisa diobatin oleh tuina atau tidak boleh malahan? Umumnya kita melihat begini, kan sekarang ilmu teknologi kan tinggi, ya ada yang bisa secara visual. Kalau tuina kan abstrak, ya. Jadi investigasinya tuh kita menggunakan suatu alat yang minim. Kalau memang kita hidupnya di kota, ada baiknya kalau memang itu dicurigai saraf, ada baiknya kita harus mendapatkan rekaman dari radiografi. Apakah itu secara X-ray atau secara MRI. Nah, itu bisa kita mengadakan investigasi, mencocokkan crossing benar atau enggak. Karena banyak sering begini, radiografinya jelek, tetapi orangnya normal. Dan tidak sedikit orangnya normal, orangnya ada gangguan, radiografinya bagus. Itu hanya kita untuk menentukan dia adanya di betul-betul di jalur tulang belakang, vertebra, atau dia adanya di samping. Kalau menurut saya, pengalaman dan juga catatan dari sharing-sharing para pakar, umumnya gangguan itu adalah ada di otot. Jarang ada gangguan di tulang, karena tulang tuh gampang kelihatan. Dan juga jarang ada gangguan di saraf utama. Banyakan adanya di saraf tepi. Seandainya sekarang rasa sakit di punggung bawah ya, yang sering disebut HNP ya, oleh kedokteran konvensional. Nah, apakah tuina bisa juga mengatasi rasa sakit di pinggang misalnya, pinggang? Ya. Nah, ini kalau mempunyai fasilitas radiografi, saya senang ada radiografi.
Karena kalau dia tingkatnya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu bisa di tuina. Tapi kalau sudah sampai di tingkat 4, artinya kejepitnya itu sarafnya benar-benar kejepit sudah menjadi 50%, itu mutlak harus diadakan operasi tulang belakang. Tapi Nah, kalau seandainya baru tingkat 1, bagaimana tuina? Apakah sama seperti yang di punggung atau di leher, yaitu titik sakit 4 jari di atas atau ke bawah, ke samping, kiri dan kanan, 4 jari apa gimana? Sama aja apa gimana? bukan. Kalau sampai itu terjadi, itu kita mengadakan suatu titik, kalau secara TCM namanya Hwato Chiachi. Jadi itu titik-titik istimewa, ya. Satu. Terus kalau secara kedokteran itu kita adalah mengadakan tuina legamen. Jadi pinggiran-pinggiran daripada tulang-tulang vertebra itu kan ada diikat sama yang kita bilang tuh multifidus, ya, yang seperti dianyam, otot-otot legamen yang dianyam. Nah, kita mengadakan tuina di situ supaya otot-otot yang kaku, yang kejang, itu dia kendor. Nah, kalau dia sudah kendor, sehingga posisi tulangnya itu kembali normal. Sehingga tadinya dia mau menjepit, dia akan tidak menjadi menjepit. Jadi Itu bukan di tempat, bukan di titik sakit ya? Kita nggak bisa bilang di pinggir sakit, karena kalau orang saraf kejepit kan dia nggak tahu kejepitnya di mana, di tulang, di ruas mana. Tetapi Dia cuma merasa sakit sekali, dia tunjuk rasa sakitnya di pinggang, dia tunjuk sakit sekali di daerah yang dia tunjuk. Oh, umumnya tidak. Indikasi yang dia tunjuk itu adalah hanya sebagai indikator. Saya tuh sakit di sini. Nah, gampang. Ikuti lintasan otot itu kemana saja. Nanti kita ketemu. Di mana dia menempel ke tulang. Nah, kalau sudah ketemu, di mana yang harus kita Ya, benar. Nah, di titik itulah kita tuina. Dan kita tuina itu langsung kelihatan ada responsifnya. Begitu kita tekan, mungkin kita sentuh aja dia udah teriak. Aduh, sakit. Loh, saya bilang gini, tadi kamu bilangnya di tempat yang lain sakit. Kok ini sini sakit? Iya, ini sakit katanya. Nah, itu boleh kita tekan di daerah yang dia merasa sangat sakit itu? Boleh, dengan kondisi kita mesti tahu persis. Itu tidak ada gangguan tulang. Artinya tulangnya aman. Kita bukan mijit tulang, kita mijit dia punya ligamennya. Berarti memang itu kalau daerah kalau terjadi itu harus praktisi yang lebih expert, ya, atau expert lah, bukan lebih, harus expert. Kalau itu nggak bisa, dia nggak bisa mandiri. Orang awam nggak bisa. Ya. Nah, sekarang kalau lebih turun lagi, misalnya di panggul, rasa sakit di daerah panggul, di daerah bagian pantat, bagian apa agak bawah, ya, antara kaki sama. Ini benar-benar ini gini aja dah. Sebetulnya kita harus mengadakan suatu investigasi. Keluhan dia itu betul nggak ada di pinggul? Itu ada suatu cara pemeriksaan, yaitu kita mengadakan suatu metode dia mengangkat kaki. Bisa nggak mengangkat kaki satu lurus? Kemudian kita tekuk kakinya itu, kita putar ke kiri, putar ke kanan. Ada gangguan nggak? Kalau memang itu kita putar kiri, putar kanan, ada gangguan, ya, itu biasanya adanya di pinggul. Benar ada di pinggul. Umumnya yang paling susah adalah di otot ini. Kita bilang otot yang paling susah tuh di otot, bahasa Mandarinnya sih ini ya, Tuntaci sama Li Chuangci, atau kalau ininya saya lupa bahasa Inggrisnya, pokoknya otot yang nyambung antara pinggul sama bongkol itu. Nah, di situ itu adanya di dalam. Nah, bagaimana tuina untuk mengatasinya? Bagian dalam gitu ototnya. Itu terpaksa kita harus menyelusuri di sana. Menelusuri dari tempat yang sakit, ya. Kita tekan, geser-geser, geser kiri, geser kanan sampai dia lepas. Berarti harus pakai itu siku, karena itu kan dalam. Berarti pakai siku ya? Pakai siku. Oke. Kalau nggak pakai siku, bisa pakai kayu. Nah, ya.
Oke, kita turun lagi di daerah lutut. Nah, lutut itu dia bisa sakit di bagian lutut depan, tapi juga bisa sakit di bagian lutut bagian dalam. Nah, bagaimana itu? Lutut ini agak aneh. Jadi kalau keluhan di lutut itu bisa penyebabnya. Saya bilang penyebabnya. Karena penyebab itu akan yang menyembuhkan. Lutut itu dia bisa ada dari atas, bisa dari bawah, bisa dari kiri, kanan, bisa dari belakang. Nah, pengobatannya lutut kanan, apakah kita obatin lutut kiri seperti yang di leher? Bisa. Apa tetap? Bisa. Bisa. Itu kalau sudah cukup parah, dia akan lari ke sana. Tapi kalau biasanya orang yang sudah datang ke tempat praktisi minta pertolongan, itu state-nya itu udah state kedua. Jadi dia sudah pindah. Kalau saya nemunya banyak kan keluhan di lutut itu karena ada di bagian ankle yang tidak baik. Ketemu di ankle-nya. Jadi diperbaiki di bagian ankle-nya di bawah, lututnya langsung dia enak sempurna. Oh, jadi ankle di telapak antara telapak kaki Malleolus. Malleolus mata kaki. Mata kaki situ ya, yang diulek, kemudian lututnya sakit di daerah lututnya hilang. Hilang. Itu di kaki yang sama atau di bersebelahan seperti yang di atas? Bisa? Bisa, semua bisa. Jadi kita bisa ambil yang lateral, yang di luar, atau yang di medial, yang di dalam. Atau di kaki yang sebelah, misalnya misalnya sakitnya di kaki kanan, boleh dipijit di kaki kiri, seperti yang di leher. Bisa, boleh. Yang penting ada reaksi, ada respon untuk membaik. Nah, justru gini, kalau kita makan obat susah diadakan suatu evaluasi. Kita mengadakan akupunktur nggak susah diadakan evaluasi. Tetapi kalau dengan Tuina itu kita bisa cicil. Tiap ambil tindakan, langsung kita bisa tanya, bagaimana reaksinya? Membaik atau tidak? Terus kita tanya begitu terus. Jadi kita cicil, sedikit kita uber terus. Sampai dia bilang, iya sekarang udah selesai. Nah, itu 100% itu enak. Oke. Jadi setelah kita Tuina, kita kembali melakukan tes dengan misalnya kakinya diangkat, diputar, itu ditekan, ditekuk gitu ya. Ya. Nah, sekarang terakhir di pergelangan kaki sakit. Kalau pergelangan kaki sakit, umumnya itu di lokal atau di sekitarnya. Jadi apa yang harus dilakukan Tuina? Nah, ini Tuinanya mungkin disertai dengan dipijit sedikit, diurut sedikit, urut pendek, karena daerah ankle itu dekat daerah mata kaki kan sempit, jadi kita nggak bisa urut pakai tangan begini lebar, kita hanya bisa pakai jari, jadi kita tekan, jangan diulek-ulek tapi kita telusuri, biasanya tuh otot-ototnya ada yang kejang, meringkel sedikit, mengkerut. Nah, sampai dia rilis, sudah selesai. Saya Didik, apakah Tuina ini waktu diulek boleh memakai minyak? Misalnya seperti orang masak tuh memakai minyak apa, boleh memakai minyak atau tidak sama sekali? Umumnya kalau orang dulu pakai minyak. Kalau saya, karena saya sudah tahu teorinya, biasanya saya tidak pakai minyak. Kalau seandainya perlu untuk diadakan suatu pelembutan yang dielus, saya hanya lapisi kain. Lapisi kain aja, jadi saya mengadakan urutnya tuh di atas kain tipis. Jadi tidak pakai minyak. Tangan saya tidak kotor, kliennya juga dia nggak usah buka baju atau macam-macam, sehingga utuh. Jadi jangan dibayangkan kalau Tuina itu harus buka baju, pakai baju yang minim, segala macam. Tidak. Kalau mau Tuina terapi, tidak perlu buka baju, tapi pakai baju yang jangan terlalu tebal lah, jangan pakai baju jean. Ya, yang wajar-wajar aja, bisa itu, nggak ada masalah. Baik. Jadi terima kasih saya Didik dengan informasi dan juga bagaimana terapi Tuina dari atas kepala sampai ujung kaki, teman-teman, kita minimal mendapat pengetahuan dan bahkan banyak hal yang kita bisa lakukan terapi secara mandiri menggunakan ilmu Tuina walaupun kita tidak expert
tetapi minimal bisa membantu, menolong, mengurangi sampai kita mendapatkan yang expert kalau memang kita mandiri tidak bisa menyembuhkan diri sendiri dan keluarga kita di rumah. Sehingga apa yang kita bincang hari ini, PT Holistic Health Talk tentang Tuina Message dan terapi for pain relief sangat bermanfaat bagi kita semua. Tuina bukan ilmu yang muluk-muluk. Tuina bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Tuina bukan sesuatu yang tidak bisa dipakai oleh siapa saja. Siapa saja bisa memakai Tuina untuk kesehatan dirinya dan keluarga. Sangat praktis dan sebenarnya Tuina ini kita juga kalau ingin kursus juga ada kursusnya, ingin menjadi praktisi kita juga bisa kursus dan mendapatkan sertifikat dan izin sebagai praktisi. Ini adalah kesimpulan dari Holistic Health Talk tentang Tuina pada malam hari ini. Akhirnya, Sinsa Didik silakan closing statement untuk pembicaraan hari ini. Ya, intinya begini, Tuina adalah seperti apa yang tadi sudah diuraikan dan diperjelas oleh Dr. Eka. Ya, saya hanya bilang kalau yang lain tuh mudah bisa mandiri, tapi kalau untuk Tuina yang di bagian belakang biasanya harus dibantu sama orang ketiga, orang kedua ya. Nah, khususnya untuk mengadakan Tuina di pinggul, ini sekarang saya baru ingat itu namanya ototnya adalah otot gluteus, ada gluteus mayor, ada medial, ini ya medium, ada yang gluteus yang minor. Nah, itu tebal-tebal itu ototnya. Jadi harus punya tenaga yang cukup. Tapi yang paling susah yang saya bilang itu adalah otot diastika, itu otot yang di dalam itu sangat fatal itu nggak gampang. Kalau pakai jarum pun itu pakai jarum yang kira-kira 15 cm panjangnya, baru dapat itu tempat otot. Jadi bayangkan pakai jarum ada di 15 cm dalamnya, kalau pakai tangan harus berapa dalam. Nah itu mau nggak mau harus pakai siku atau pakai kayu ya. Jadi intinya adalah semua gangguan-gangguan bagian otot itu bisa kita lakukan dengan Tuina, ada yang bisa dengan mandiri sendiri atau harus bantuan orang, atau yang penting lagi adalah bantuan daripada yang expert ya, yang terlatih. Demikian. Baik, terima kasih Sinsa Didik atas sharingnya. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, demikianlah PT Holistic Health Talk dengan tema Tuina Message for Pain Relief pada hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa pada PT Holistic Health Talk seri berikutnya, yaitu setiap Senin dan Jumat. Senin pada jam 3.30 sore dan Jumat pada jam 6 sore. Sekian, terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih.